Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabita Putri Akikunia dengan NIM 19.13295 akan membawakan ceramah tentang pendidikan akhlak pada remaja. Selamat menyaksikan. Pendidikan akhlak adalah usaha sadar dan tidak sadar yang dilakukan oleh seorang pendidik untuk membentuk tabiat yang baik pada seorang anak, sehingga terbentuk manusia yang taat kepada Allah. Pembentukan tabiat ini dilakukan oleh pendidik secara kontinu dengan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Masa remaja merupakan sebuah periode dalam kehidupan manusia yang batasan usia maupun peranannya seringkali tidak terlalu jelas. Masa remaja sering dianggap sebagai masa peralihan, di mana saat ketika anak tidak mau lagi diperlakukan sebagai anak-anak, tetapi dilihat dari pertumbuhan fisiknya, ia belum dapat dikatakan sebagai orang dewasa. Menurut Zakia Darajat, masa remaja adalah masa yang sangat peka terhadap agama dan akhlak, karena mereka selalu berkeinginan mendapatkan kesempatan dan berpetualang. Pada masa remaja ini, mereka cenderung membentuk prinsip moral yang otonomi, prinsip yang berlaku bagi mereka sendiri walaupun tak sesuai dengan prinsip kelompok maupun atasan. Pendidikan akhlak remaja sendiri bertujuan untuk terwujudnya sikap batin yang mampu mendorong melakukan perbuatan yang bernilai baik atau pribadi susila, sehingga akan memperoleh kebahagiaan di sisi Allah di akhirat kelak dan hidup dengan perilaku yang baik di dunia. Dengan begitu, diharapkan akan diperoleh kebahagiaan atau al-sa'adah dalam mewujudkan sikap batin yang mampu mendorong perbuatan yang bernilai baik. Efektivitas pendidikan akhlak sangat ditentukan oleh adanya pembelajaran, keteladanan, penguatan, dan pembiasaan yang dilakukan secara serentak dan berkelanjutan. Pendekatan yang strategis terhadap pelaksanaan ini melibatkan 3 komponen yang saling terkait satu sama lain, yaitu yang pertama, ketika komponen sekolah sepenuhnya akan menerapkan dan melaksanakan nilai-nilai akhlak tertentu, maka setiap nilai yang akan ditanamkan atau dipraktikkan tersebut harus senantiasa disampaikan oleh para guru melalui pembelajaran langsung. Yang kedua, nilai-nilai prioritas tersebut selanjutnya harus dimodelkan atau diteladankan secara teratur dan berkesinambungan oleh semua warga sekolah atau kampus. Pembiasaan keteladanan ini adalah kegiatan dalam bentuk perilaku sehari-hari yang tidak diprogramkan karena dilakukan tanpa mengenal batasan ruang dan waktu. Yang ketiga, nilai-nilai itu harus diperkuat oleh penataan lingkungan. Penguatan dapat pula dilakukan dengan melibatkan komponen keluarga dan masyarakat. Yang keempat adalah pembiasaan atau habituation. Dapat dilakukan di sekolah dengan berbagai cara dan menyangkut banyak hal seperti yang pertama, disiplin waktu, etika berpakaian, etika pergaulan, perlakuan siswa terhadap karyawan guru dan pimpinan maupun sebaliknya. Ada pula upaya atau strategi lain untuk meningkatkan pendidikan akhlak pada remaja di dalam lingkungan keluarga muslim di era industri 4.0, yaitu yang pertama, mengenal diri dan lingkungan. Yang kedua, dengan mengenalkan dan memelihara hubungan dengan Allah. Yang ketiga, mengetahui, memahami, dan menghayati nilai dan norma, baik dan buruk, serta benar dan salah. Mengetahui batas-batas mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, serta dengan mempertebal iman dan keyakinan. Selain strategi di atas, yang harus diimplementasikan dalam menanamkan akhlak perlu didukung dengan beberapa cara yang lain. Misalnya, selalu memberikan mereka yang pertama arahan, tapi tidak menggurui mereka, melainkan menganggap mereka seperti sahabat. Yang kedua, memberi dorongan. Yang ketiga, mengingatkan. Semua itu harus dilakukan secara kontinu dan didukung oleh semua pihak.
Adapun faktor yang mempengaruhi akhlak remaja dari sumber buku karangan Zahruddin yaitu yang pertama ada adat atau kebiasaan, yaitu tindakan seseorang yang dilakukan secara berulang sehingga menjadi kebiasaan. Yang kedua ada wirotsa atau keturunan, yakni yang berhubungan dengan faktor keturunan. Dan yang ketiga ada naluri bertuhan, yaitu tabiat manusia mencari dan merindukan penciptanya yang mengatur dan memberikan rahmat kepadanya. Sekian dari saya, terima kasih telah mendengar ceramah dari saya. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.